Halo, kita berjumpa kembali. Hari ini kita membahas tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian. Dalam setiap metode penelitian yang kita lakukan, kita perlu melakukan validasi dan memastikan reliabilitas terhadap data yang akan kita dapatkan dari metode yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, yang pertama, bahan yang kita ambil untuk pelajari di sini merupakan artikel yang dibuat oleh Profesor Rosanella Cardozo dan Profesor Jonathan Magdalena. Yang pertama-tama kita akan mempelajari apa yang disebut dengan validitas. Validitas di sini kita akan mempertanyakan satu pertanyaan penting terhadap metode yang akan kita pakai. Apakah metode yang akan kita pakai itu mengukur apa yang seharusnya diukur? Saya ulangi, apakah metode yang kita pakai itu akan dapat mengukur apa yang ingin kita ukur, yang seharusnya kita dapatkan sebagai data dari ukuran yang akan kita ukur. Nah, kata validitas itu mengacu kepada apakah benar atau tidak sebuah uji atau penelitian, metode yang kita pakai mengukur apa yang hendak kita ukur. Jadi dia benar atau tidak. Metode yang kita pakai itu akan mengukur tujuan dari penelitian kita. Apabila tidak mengukur tujuan yang kita tentukan, tentu saja maka validitasnya tidak dapat kita gunakan dalam penelitian tersebut. Dalam suatu uji, maka validitas yang tinggi dari item yang kita kerjakan akan terhubung kepada uji yang dengan fokus tertentu. Jadi dengan fokus tertentu yang telah kita tetapkan, apabila validitas yang memadai atau tinggi, maka metode tersebut dapat kita gunakan. Tetapi apabila validitasnya tidak memadai atau validitasnya sangat rendah, kita tidak bisa menggunakannya terhadap pekerjaan yang akan kita kerjakan dalam penelitian yang telah kita tentukan. Ada beberapa cara untuk memperkirakan validitas dari sebuah uji. Jadi ada beberapa cara untuk kita dapat memperkirakan supaya kita bisa tahu apakah nanti validitasnya itu dapat dipakai atau tidak. Salah satunya adalah validitas isi atau konten, kemudian ada validitas konstruksi atau bagaimana kita dalam merancangnya, membangunnya. Kemudian ada validitas yang berkaitan dengan kriteria. Dalam hal ini baik dia secara bersamaan ataupun sifatnya prediktif. Kemudian ada validitas muka. Nah, yang dimaksud dengan validitas dari isi atau konten itu berkaitan dengan objektif atau yang disebut dengan tujuan. Apa tujuan dari penelitian kita? Maka ini termasuk dalam validitas isi. Dan bagaimana cara kita melakukan pengambilan sampelnya, proses pengambilan sampelnya. Ini termasuk dalam validitas isi. Jadi dalam kita menentukan suatu penelitian, maka kita akan menghubungkannya dengan tujuan kita dan bagaimana cara pengambilan sampelnya. Apabila
tujuan kita dapat terpenuhi dan cara pengambilan sampelnya juga memadai, maka validitasnya cenderung akan berada pada posisi yang baik. Tapi apabila tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan dan cara pengambilannya tidak sesuai, maka kita akan mendapatkan suatu validitas yang cukup buruk. Sehingga dari hal ini kita akan mendapatkan tentunya hasil penelitian yang buruk juga, datanya yang tidak baik juga. Ini disebut dengan validitas konten atau validitas isi. Nah, kemudian ada validitas konstruksi. Yang disebut dengan validitas konstruksi, kita mengacu kepada teori yang menjadi dasar terhadap target kita. Teori yang menjadi dasar terhadap target kita. Apabila teori yang menjadi dasarnya juga tidak memadai, tentu validitasnya juga akan jauh. Jadi di sini ini hal yang sangat mendasarnya ya. Yang pertama tadi konten atau isi itu berkaitan dengan tujuan kita terlebih dahulu dan cara pengambilan sampelnya. Kemudian yang kedua berbicara tentang bagaimana kita mengkonstruksi atau membangun suatu penelitian yang punya validitas yang tinggi, yaitu berdasarkan teori-teori, landasan-landasan teori yang kita pakai untuk mencapai target kita. Contohnya kita yang mencapai bagaimana penurunan gula di dalam darah menggunakan suatu bahan tertentu, bagaimana kita mengkonstruksinya berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian validitas kriteria. Validitas ini berbicara tentang kriteria yang nyata, yang ada secara kenyataan, itu dapat menjadi dua hal yang disebut dengan validitas concurrent atau prediktif. Jadi ada yang secara bersamaan terjadi, dan atau ada juga yang sifatnya masih prediktif. Apa yang dimaksud dengan concurrent atau yang secara bersamaan? Ini berkaitan dengan takaran-takaran atau parameter-parameter yang lainnya yang sudah terlebih dahulu divalidasi. Jadi dalam kita menentukan suatu metode, kita dapat menggunakan parameter-parameter yang terlebih dahulu sudah divalidasi oleh peneliti sebelumnya untuk mendukung validitas dari metode yang kita gunakan pada saat ini, sehingga akan tercapai validasi yang lebih baik. Atau dia sifatnya prediktif. Apa yang dimaksud dengan prediktif? Prediktif berarti dia mampu mengantisipasi parameter atau ukuran-ukuran yang mungkin muncul yang lainnya. Jadi dia sifatnya mengantisipasi. Artinya apabila kita sudah memvalidasi suatu metode yang kita pakai, maka dengan validasi prediktif ini kita mengantisipasi apabila di kemudian hari ada ukuran yang lain yang ternyata bisa lebih baik daripada apa yang telah kita pakai. Jadi sifatnya prediktif, kita mengantisipasi. Artinya dengan cara mengantisipasi ini, validitas kita itu memang sudah akan baik adanya, sekalipun ada ukuran-ukuran, takaran-takaran atau metode-metode yang lain yang mungkin muncul, itu tidak akan kontradiktif dengan apa yang telah kita kerjakan, metode yang telah kita gunakan. Di sini ini yang disebut dengan validitas. Nah, kemudian ada validitas muka ya, face validity. Ini berkaitan dengan pengujian secara keseluruhan. Jadi dia berkaitan dengan bagaimana
tampilan pengujian itu secara keseluruhan. Jadi dia disebut dengan face validity. Nah, apabila kita menggunakan cara ini dalam membentuk atau memperkirakan validitas dari pengujian yang kita gunakan, metode yang kita gunakan, maka diharapkan validitas terhadap pengujian kita ini sudah cukup tinggi atau sudah cukup baik dan tidak akan mengalami bentrokan dengan metode-metode yang mungkin muncul di kemudian hari. Artinya dia akan tetap sejalan karena kita telah memprediksinya, kita sudah memperkirakannya, kita sudah memastikan bahwa penelitian kita ini valid atau benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, validitas terbagi dalam beberapa hal. Tadi kita sudah pelajari. Itu yang pertama validitas isi, content validity ya. Validitas isi ini berkaitan dengan hubungan di antara benda-benda yang berkaitan dengan pengujian dan juga terhadap subjek yang berkaitan dengan tugas yang kita berikan. Jadi validitas isi atau content validity dia berkaitan dengan benda uji dan subjek yang terkait kepada tugas yang kita berikan. Pengujian harus mengevaluasi hanya isi yang berkaitan dengan bidang studi di dalam hal keterwakilan, apakah dia relevan dan dia cukup lengkap. Jadi validitas isi ini berbicara tadi sebelumnya juga sudah kita bicarakan, dia berbicara yang berkaitan dengan bidang studinya di dalam hal keterwakilan. Jadi seandainya kita ngambil sampel, apakah sampel kita itu mewakili seluruh populasi? Apabila dia tidak mewakili seluruh populasi, tentu validitas kita akan sangat buruk. Tentu penelitian kita tidak valid, tidak baik adanya. Kemudian apakah dia relevan sesuai yang kita ingin capai? Apa yang menjadi tujuan kita? Apabila tujuan kita tidak tercapai, tentu saja validitas konten ini tidak memenuhi syarat. Dan apakah dia lengkap? Jadi dia harus mewakili seluruh populasi, dia harus relevan dengan tujuan kita, dan secara keseluruhan isinya lengkap, tidak kurang satupun. Dengan memastikan ini, tentu saja validitas kita akan baik. Kemudian validitas konstruksi. Oke, jadi ketika kita berbicara content validity, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah material yang relevan atau bahan yang relevan yang sesuai itu cukup untuk sampling. Apakah dia cukup untuk dijadikan sampel? Maka ini menjadi pertanyaan besarnya yang harus dijawab ketika kita menyusun validitas berdasarkan isi. Kemudian validitas berdasarkan konstruksi. Validitas berdasarkan konstruksi menyiratkan menggunakan konstruksi secara benar, secara tepat. Bagaimana konstruksinya secara tepat? Tentunya ini berkaitan erat dengan masalah konsep yang digunakan, ide-ide, dan atau juga ide-ide yang digunakan. Dalam validitas konstruksi, kita mencari suatu kesesuaian atau
persetujuan di antara konsep teoritis dan alat yang kita pakai untuk melakukan pengukuran atau prosedur ya. Jadi dalam validitas konstruksi ini kita mencari suatu benang penghubung ya, benang penghubung di antara konsep teoritis, jadi apa yang telah kita pelajari secara teori, dan menghubungkannya dengan alat yang kita gunakan untuk mengukur dalam penelitian kita atau masalah prosedurnya. Jadi dia harus punya benang penghubung atau harus sesuai ya. Ini yang disebut dengan validitas konstruksi. Sebagai contoh, sebuah uji intelijensi saat ini harus memasukkan ukuran dari intelijensi berganda ya. Maksudnya ada banyak ukuran-ukuran intelijensi yang harus dimasukkan. Tidak boleh hanya matematika logis ya. Tidak boleh hanya matematika logis. Tidak boleh hanya kemampuan matematis ya. Tetapi dia juga harus memasukkan kemampuan linguistik contohnya. Jadi kayak ujian-ujian sekarang juga dimasukkan, ada ujian bahasa Inggris ya. Ada ujian-ujian linguistik atau ujian-ujian intelijensi yang lain. Ini yang disebut dengan validitas konstruksi. Artinya apa? Bahwa dalam suatu uji dia harus kita buat parameter-parameter uji yang membuat uji kita itu menjadi valid ya, menjadi baik adanya, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan hasil ujinya. Jadi tentu saja kita tidak bisa membuat uji, contohnya untuk uji kecerdasan kita kasih gambar terus tiba-tiba hanya karena dia tidak bisa menggambar kita katakan bahwa dia tidak lulus. Tidak bisa. Kita harus buat uji yang lain. Ada uji gambar, ada uji berupa pernyataan verbal atau bagaimana untuk menambah hasil uji yang lebih valid